Kita beranjak ke diskusi lainnya, Saudara. Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspadewi divonis 4 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda 500 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022. Majelis Hakim bilang Ira terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni 8 tahun 6 bulan penjara. Selain Ira, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP 2019-2024, M. Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020-2024, Hari Muhammad Adi Caksono, masing-masing divonis 4 tahun penjara. Terdakwa 1 Ira Puspadewi, terdakwa 2 Muhammad Yusuf Hadi, dan terdakwa 3 Hari Muhammad Adi Caksono telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Yang menarik di sini, dalam persidangan korupsi mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, salah satu hakim punya pandangan hukum berbeda. Menurut Hakim Sunoto, berdasarkan fakta sidang, Ira Puspadewi dan terdakwa lain tidak memiliki motif ekonomi menguntungkan diri sendiri, melainkan keputusan bisnis yang tidak optimal. Lalu apa motivasi mereka untuk dengan sengaja merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah dan menanggung risiko pidana penjara? Tidak masuk akal secara logika hukum maupun pengalaman kehidupan bahwa seorang yang akan dengan sengaja melakukan kejahatan berat yang berisiko hukuman penjara tanpa mendapat keuntungan apapun. Dalam semua kasus korupsi yang pernah ada, selalu ada motif ekonomi yang jelas baik berupa pengayaan langsung maupun tidak langsung. Ketiadaan total motif ekonomi dalam perkara ini merupakan indikator kuat bahwa ini bukan tindak pidana korupsi, melainkan keputusan bisnis yang mungkin tidak optimal. Usai dijatuhi vonis, mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, menyatakan dirinya menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan kebijakan yang diambil demi kemajuan perusahaan. Ira pun akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk mengajukan banding. Pertama, kami menghormati seluruh proses hukumnya. Kemudian yang kedua, kami terima kasih atas doa dan dukungan para sahabat. Yang ketiga dan sangat penting, saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebut ex-dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, tetap divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara meski tidak menerima keuntungan pribadi. Ira dianggap memberi keuntungan kepada PT Jembatan Nusantara. Lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim? Saya diskusikan ini bersama pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat malam dengan Tifal. Selamat malam Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dua hal yang menarik di sini. Ada dissenting opinion, ada hakim yang punya pendapat pribadi atau pendapat berbeda. Kemudian disepakati bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang didapatkan para terdakwa, terutama terdakwa Ira. Menurut Anda, vonis yang dikeluarkan kemarin itu landasan hukum yang sudah cukup kuat? Ya, ini memang masuk kalau kita kategori korupsi yang korupsi tidak murni ya. Kalau kita lihat tadi memang tidak ada keuntungan. Memang kalau kita lihat dakwaannya ada pasal 3. Pasal 3 itu adalah rumusannya setiap orang atau korporasi yang melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau, nah
atau orang lain atau korporasi. Lah, artinya kalau memang Bu Ira itu tidak, tapi kan orang lain atau korporasi itu yang menjadikan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh kerugian negara. Oleh karena itu dalam hal ini ada suatu perbedaan pendapat karena ini rohnya adalah bisnis, akuisisi. Akuisisi bisnis itu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kan itu Mas. Oleh karena itu di mana kerugiannya? Nah, disitulah yang menjadikan problem. Kalau kita baca-baca dalam akuisisi itu ternyata tampaknya ada suatu tindakan yang tidak cermat. Ada kapal-kapal yang bagaimana, kapal yang rusak, kapal yang tenggelam, itu masuk penilaian semua. Nah, sejauh mana kebenaran itu, inilah yang akan menjadikan kerugian. Kerugian itu kerugian suatu negara yang ditimbulkan akibat akuisisi yang bersangkutan. Itu kalau kita versi dari penuntut umum loh ya. Itu kalau kita melihat seperti itulah. Oleh karena itu dalam hal ini konteks korporasi kesengajaan itu kesengajaan kelalaian. Nah pertanyaannya apakah ada kelalaian? Apakah ada benturan kepentingan? Apakah sudah ada tingkat kehati-hatian? Nah disinilah saya kira tindakan Bu Ira ini kalau kita melihat dissenting opinion itu adalah perbedaan pendapat. Jadi ada dua parameter, dissenting opinion perbedaan pendapat putusan antara terbukti dan tidak terbukti, atau kurkuring opinion. Kalau kurkuring opinion adalah perbedaan pertimbangan. Satu tujuan misalkan putusnya sama, perbedaan pertimbangannya berbeda. Itu kalau kita lihat kajian ilmu hukum. Begitu Mas. Oke, kalau mencermati pernyataan Hakim Sunoto yang punya pandangan berbeda soal ini, dasarnya karena dilindungi doktrin business judgment rule. Sehingga menurut Anda vonis yang dikeluarkan ini sudah sesuai dasar hukum yang ada atau gimana? Nah, prinsip sebagai bentuk perlindungan direksi business judgment rule itu luar biasa. Karena doktrin business judgment rule adalah satu, bahwa kerugian bukan karena kelalaiannya. Ingat, dakwaan itu ada kelalaiannya, satu. Kedua, direksi melakukan tindakan itikat baik. Nah, sekarang itikat baik. Kemudian yang ketiga, bahwa direksi sudah melakukan suatu pencegahan yang tidak menimbulkan kerugian. Kan gitu. Keempat, bahwa tidak ada benturan kepentingan. 4 parameter tadi itu merupakan suatu kesatuan kumulatif. Pertanyaannya, kalau dalam suatu pembuktian dari 4 parameter itu ternyata bertentangan, masuk kualifikasi korupsi. Nah, di sini yang merupakan suatu permasalahan. Kalau 4 itu dilakukan, saya kira bebas. Tapi kalau dari 4 itu ternyata ada kerugian, lah ini kerugian tadi Mas Amretnya. Kelalaian tadi, kerugian ada suatu kerugian. Karena ini kan timbulnya kan kerugian itu sudah dihitungkan. Menjadikan kerugian bukan karena akibatnya, bisa, tapi kerugian dari kebijakannya yang merupakan tidak hati-hati dalam hukum pidana. Tidak melakukan pencegahan. Nah, ketika business judgment itu dilakukan selengkap, ya saya kira pendapat Pak Ketua Hakim Sunoto betul. Kan gitu. Tapi tampaknya dari 2 hakim yang memutus ada perbedaan pendapat, ada sebaliknya dari bisnis judgment rule ada suatu kebalikannya. Begitu Mas. Jadi kalau dari dua pandangan ini menarik. Ada beberapa kasus dulu kan. Kalau kita lihat Pertamina juga pernah. Pertamina itu dulu pertama kali juga tingkat pengadilan terbukti, kasasi, onslah. Terbukti tapi bukan masuk kualifikasi tindak pidana. Kasus Tom Lembong waktu itu juga mirip-mirip nggak sih ini Pak? Enggak, kalau Pak Tom Lembong kan pribadi, kebijakan pribadi. Kalau ini kan korporasi. Oke. Kebijakan bisnis. Kalau Pak Tom Lembong kebijakan seorang menteri. Itu yang membedakan. Statusnya kebijakan itu tadi bisnis, ya. Makanya dilindungi hukum bisnis tadi, subsidi berbeda. Oke. Ada kekhawatiran begini, karena ini juga disampaikan oleh Hakim Sunoto. Kalau kemudian ini dijatuhi vonis, bisa memicu kalangan profesional akan pikir berkali-kali jadi direksi BUMN dalam mengeluarkan kebijakan. Sejauh mana Anda menangkap itu? Ya, kekhawatiran itu bisa jadi. Tapi sepanjang bahwa prinsip-prinsip itu dilakukan dengan langkah yang optimal, saya kira hakim akan objektif. Optimalnya apa? Kerugian negara itu bukan kelalaian. Kerugian, saya lihatnya kuncinya kerugian tadi. Kalau kita lihat hakimnya kan menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan, oke. Pencegahan sudah oke. Kemudian terkait dengan kerugian lah. Kerugian itu yang menimbulkan bahwa diakibat kerugian itu kerugian orang lain. Kerugian milik korporasi, keuntungannya yang menimbulkan beban negara. Tadi mengatakan beban negara menjadikan lebih besar.
Itu yang menjadikan suatu pandangan dari 2 hakim yang menyatakan terbukti, tapi 1 hakim menyatakan tidak. Ini yang saya kira menjadi titik poin. Tapi ini ya karena business judgment itu sudah berlaku secara umum, Mas. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir, direksi nggak perlu sepanjang sudah melakukan optimalisasi bahwa kerugian bukan karena kelalaiannya. Tapi Bukan bakal karena ada itikat kekhawatiran baiknya. lah rasanya akan ada sedikit banyak orang yang takut kalau ngambil kebijakan A nanti dikira salah malah dianggap melanggar hukum dan lain-lain gitu. Ya, kekhawatiran itu bisa jadi. Tapi sepanjang prinsip-prinsip tingkat kehati-hatian, etikat baik dilakukan, tidak ada benturan kepentingan, kenapa? Tidak. Toh memang juga tidak banyak gitu. Dan kalau toh terjadi kaitannya bisnis, semua mesti singgungannya ke sana. Dan banyak beberapa kasus saya kira juga menjadikan ada yang terbukti, ada yang lepas. Saya kira pengadilan sekarang objek, beberapa kasus Pertamina lepas. Ini kalau memang ada suatu perbedaan pendapat, apalagi ketua menyatakan enggak, 2 hakim menyatakan dissenting opinion, ya banding. Nanti saya kira akan melihat seperti apa. Oleh karena itu dalam hal kekhawatiran itu bisa dimaklumi. Makanya kemarin kan ada undang-undang BUMN kan sampai seperti itu. Tapi tampaknya lagi ramai sekarang. Lagi ramai. Karena konsep itikat baik, konsep kelalaian, ini akan tipis sekali, Mas, untuk terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau sampai itu tidak terjadi temukan, saya kira aman kok. Oke. Begini, karena kan dari terdakwa juga mengaku akan masih berdiskusi untuk mengajukan banding. Seandainya banding itu akan diambil, kemudian diproses ke pengadilan tinggi, dengan dasar bahwa ada hakim yang dissenting opinion dan melihat bahwa tidak ada keuntungan pribadi yang diambil oleh para terdakwa, ini menurut Anda proyeksinya akan gimana kalau banding ini dilakukan? Enggak. Karena konsep peradilan itu adalah pemeriksaan judek fakta. Fakta yang diperiksa dalam pengadilan negeri. Oleh karena itu setiap putusan hakim akan dihargai, akan dihormati. Oleh karena itu dengan pertimbangan dari putusan pengadilan negeri, nanti pengadilan banding akan melihat pertimbangan dari hakim 1, hakim 2, hakim 3 akan melakukan musyawarah kira-kira yang tepat yang mana. Oh ternyata yang tepat adalah hakim Suroto. Oh itu mungkin masih dipakai. Oh yang tepat ada 2 hakim yang lain. Itu yang akan jadi pertimbangan. Karena dalam suatu peradilan banding, apalagi nanti ini berlaku KUHP baru, kalau kemarin itu kan hanya melihat dokumen-dokumen, Mas Tifa. Besok diwajibkan pemeriksaan ulang kembali sebagai judik faksi. Mudah-mudahan ada suatu perubahan. Perubahan artinya bukan perubahan ringan, perubahan berdasarkan hukum yang terjadi. Apakah ini korupsi total, apakah korupsi tidak murni, apakah ini terkait dengan bisnis. Karena ini akan menjadikan pembelajaran bagi profesional ke depan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dan juga pembelajaran bagi penegak hukum kalau mempersangkakan tiap terjadinya suatu kebijakan direksi suatu perusahaan. Jadi pengambilan keputusannya andai kata banding itu akan dilakukan di pengadilan tinggi, Pak, akan rumitkah? Karena kan ini 2 lawan 1 nih, 2 yang mengajukan tetap divonis, sementara 1 dissenting opinion. Ya enggak, saya kira enggak. Makanya sekarang pertanyaannya di yang 2 ini siapa yang mengajukan banding? Bu Ira. Direktur kah? Apa yang 2? Kalau yang 2 menyerahkan ya tidak. Kalau yang jatuh yang kan karena nama suatu banding itu tergantung pribadi. Tapi kalau itu merupakan satu kesatuan sebagai penyertaan, ketika Bu Ira banding semuanya turut serta banding, tidak dipisahkan. Nah, ini kita lihat dari suatu dakwaannya. Kalau merupakan satu kesatuan ya semuanya terikut diperiksa kembali, bukan per orang masing-masing. Ini yang saya kira menjadikan suatu uji pertimbangan ke depan bagi teman-teman bisnis, korporasi. Saya kira ini menjadikan perhatian ke depan akan tindakan-tindakan, terapi juga termasuk penegak hukum ketika mempersangkakan sebagai suatu perusahaan bisnis harus juga hati-hati dalam suatu bisnis judgment rule. Singkat saja Pak, mengukur itikat baik itu dan ini semata karena keputusan bisnis agar ini tidak salah kebijakan yang ujung-ujungnya berurusan dengan hukum, batasannya apa itikat baik itu? Yang diperbaiki pertama bahwa dibuktikan bahwa kelalaian itu kerugian bukan karena kelalaiannya. Misalkan karena situasi situasi alam atau situasi ekonomi yang kacau, bukan karenanya, atau kemudian karena faktor-faktor eksternal, itu tingkat kerugiannya. Kemudian juga bahwa seorang dari itu sudah melakukan dengan itikat baik, tidak sedikit pun untuk mencari keuntungan, tidak sedikit pun untuk melakukan suatu tindakan melawan. Itikat baik berarti sesuai dengan SOP yang berlaku, sesuai dengan standar yang berlaku. Ketiga, bahwa tidak ada benturan kepentingan, bahwa ini karena keponakannya, bukan rekannya, karena dan sebagainya. Keempat, bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan suatu yang
organisasi. Sehingga keuntungan-keuntungan itu menjadikan risiko kalau menjadikan suatu kerugian. Baik. Ini saya kira suatu yang sudah biasa, tergantung bagaimana pembuktiannya di dalam suatu persidangan untuk meyakinkan hakim di persidangan. Apakah ini risiko bisnis ataukah suatu korupsi. Prof. Hipnu Nugroho, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Prof, selamat malam.